Om Swastiastu, selamat sore. Hari ini saya kembali uh, membuat sebuah sketch untuk kekerap, ya, kekerap itu bergambar Hanoman, ya, Hanoman dengan dengan ekspresi gerak itu adalah Hanoman api, ya, Hanoman api. Dia mengeluarkan beberapa aksara-aksara, ya. Nah, ini kekerap ini itu adalah akan diserahkan kepada seseorang yang mengagumi tokoh Hanoman ini, ya. Saya Cokoda Diana Nindya Pemayun, saya dosen tetap di Institut Seni Indonesia Denpasar, ya, yang membidangi seni rupa murni. Nah, hari ini saya mencontohkan sebuah model gambar, ya, model gambar dengan satu tokoh yaitu Hanoman, ya. Nanti bisa dilihat di shoot, ya. Ini baru sketch-sketchnya setengah jadi, ya. Nah, jadi saudara pada saat menggambar sebuah kekerap ini, ya, situasinya harus bersih, ya, kembali sebuah itu suasana tenang, ya. Nah, metode penciptaan yang saya terapkan di sini adalah pertama, saya melakukan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, mohon taksu, ya, di setelah maturatur di sini di Najan dan di hadapan Cane ini. Nah, saya metode pertama adalah pembersihan diri ketika mulai menggambar, atau mulai menciptakan sesuatu. Nah, setelah itu baru tahap menggambar, ya. Nah, ini hari ini saya langsung saja karena waktu, ya. Nah, nanti bisa dilihat cara-cara menggores, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini artinya dia harus sekali gores, dia, ya, sekali gores, ya, harus pelan-pelan gitu, ya. Nah, inilah teknik-teknik yang harus dikembangkan bagi generasi muda, ya, generasi muda yang menekuni bidang seni, ya. Nah, ini kebetulan ini adalah sebuah gelombang-gelombang aksara yang akan dimaksud dalam sebuah gambar rajahan ini, ya. Nah, kemudian setelah proses mempekiling dan ke hadapan Tuhan, ya, itu ke hadapan Sang Pencipta. Nah, baru kita memilih kain, ya. Nah, kain yang saya gunakan ini adalah kain belacu yang paling halus, ya, paling halus. Nah, untuk membuat gambar ini dimunculkan di sebuah kain, ya. Nah, nanti tentang aksaranya itu di lain konten akan dijelaskan, ya, akan berbeda, ya. Nah, pola gambar dari gambar rajahan ini itu harus sekali jalan, ya. Jadi tangannya itu harus lemas seperti ini, ya. Ya. Nah, ini langsung dia ketemu polanya. Nah, ini langsung dibalkan lagi. Nah, kekerap ini itu harus selesai tanggal 15, ya. Tanggal 15 Mei ini harus sudah selesai dan harus sudah saya serah terima, ya, serahkan kepada si pemesan, ya. Nah, kemudian setelah sketch ini selesai, ya, nah, kita mulai membuat tebal tipis, ya. Nah, posisi ini yang saya ambil di konten ini itu adalah posisi membuat sebuah ukiran, ya, atau pepayasan dari sketsa Hanoman yang saya bikin hari ini, ya. Setiap rajahan itu pasti beda-beda, ya, tidak bisa sama, ya, apalagi dengan teknik sablon kemudian kita burep itu tidak mungkin bisa sama sebuah energi yang dikeluarkan, ya. Nah, ini kebetulan kainnya ini, ya. Nah, perlu diingat juga pada saat sudah jadi rerajahan ini,
ya. Itu kain tidak bisa dicuci, jadi dibiarkan dia seperti sampai dia lapuk ya. Kalau diisi wangi-wangian boleh ya, kalau dicuci itu jangan ya, bisa nanti kainnya rusak atau bagaimana ya. Nah, ini saya contohkan di pola ukirannya ya. Nah, ini namanya kalau ini memasang ampok-ampoknya ya. Nah, ini dilihat sketsa saya ini. Nah, perlu diingat para mahasiswa atau saudara-saudara Krama Bali yang menekuni bidang-bidang spiritual ya, khususnya adalah main sastra-sastra Bali yang berkaitan dengan tutur-tutur Hanoman ini. Ternyata Hanoman ini adalah tokoh yang spesifik ya, tokoh yang spesifik yang ada di kisah-kisah Ramayana ya. Namun di aksara-aksara kuno Bali ya, ternyata Hanoman itu adalah sebuah gegelaran ya. Nama gegelarannya itu adalah menguasai aji tunjung putih ya. Jadi dia main dasa bayu saja diolah, bisa itu dasa bayu, itu bisa dasa bayu angin, dasa bayu angin yang mengeluarkan api atau apa ya. Dan itu banyak hal ya. Nah, namun di sini saya hanya memperagakan di rupanya ya, perupaannya, sehingga menjadi sebuah seni-seni yang berkaitan dengan spiritual ya, spiritual, atau adalah ageman yang mengidolakan tokoh Hanoman ini ya. Nah, dan di sini ya saudara bisa melihat ya. Nah, contohnya dari sini. Nah, ini nanti akan keluar aksara dari sini ya. Nah, dari sini ini keluar aksara dasa bayu ya. Nah, saya akan mencontohkan ini sebentar lagi. Gambar ini akan dirangkai tebal tipis ya. Nah, perhatikan lagi sekali. Ini ketika saya menggores, ini harus satu garis ya, garis gini ya. Jadi tidak boleh ragu-ragu ya, tidak boleh juga melamun ya. Kalau melamun nanti dia garisnya bisa bengkok ya. Nah, rajahan ini ya, ini adalah sebuah ungkapan ekspresi dari seseorang yang memesan ya. Memesan, dia ingin tolong diekspresikan gaya Hanoman ya, itu sebuah gambar Hanoman yang menjadi spiritnya ya. Nah, bisa saya tunjukkan dulu ya sebelum nanti ke proses aksara ya. Nah, saya berdiri di sini ya. Nah, ini ya, bisa di shoot ya. Ya, sekarang dikembalikan dulu ke shoot ya. Nah, kalau di Hanoman itu banyak sekali ada di kekerab ya, di kekerab, di kober, ada di tunggul ya. Di tunggul kita belum tunjukkan ya. Rajahan atau rajahan gambar ada ditunjuk. Nah, saudara, tujuan dari saya konten ini adalah saya memperkenalkan seni-seni tradisi yang dimiliki oleh leluhur kita ya. Seni-seni tradisi yang dimiliki leluhur kita, alangkah baiknya kita kembali melihat, mempraktekkan dan mencoba kembali sesana-sana yang dimiliki oleh leluhur kita, termasuk juga metode penciptaan ketika menciptakan sesuatu karya seni yang berkaitan dengan spirit. Yang pertama itu adalah mepekeling, ingat hari, ingat dewasa. Kemudian yang kedua itu adalah meregep ya, mengingat apa yang akan kita ciptakan, apa yang kita akan buat. Kemudian menentukan bahan, setelah menentukan bahan, menentukan alat-alatnya dan warnanya. Kemudian ketika kita mulai bekerja, itu adalah ingat membersihkan diri dulu, kemudian berhias,
sesuai dengan sesananya dan melakukan doa ya supaya selamat dalam proses pengerjaan. Dan terakhir ketika dipendak atau selesai itu adalah mengucapkan syukur ya bahwa kita selaku seniman sudah dituntun oleh Betara yang meraga seni itu sudah menuntun kita sehingga hasil yang kita ciptakan ini dapat berguna. Demikian dari saya, mudah-mudahan pengetahuan saya ini bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh yang menonton ya. Demikian dari saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Terima kasih, saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Santi, semoga rahayu dan konten ini bermanfaat ya.